Jadi MAPPA baru aja ngumumin kalau Chainsaw Man resmi dapat season 2. Untuk tanggal tayang sendiri belum diumumkan, karena MAPPA itu baru ngeluarin teaser dan visual project doang. Dan ini tuh adalah teaser project, bukan trailer. Jadi semua footage dalam teasernya bukan footage asli animenya. Semua footage atau animasi dalam teasernya itu sengaja dibuat hanya untuk jadi marketing atau promosi doang. Sekaligus juga untuk benchmarking kualitas grafisnya. Seperti pihak studio itu ingin memberikan standar bahwa nanti ketika rilis, grafisnya itu akan seperti ini. Nah, MAPPA itu ngumumin kalau season 2 ini tuh akan mengadaptasi Shikaku Arc atau International Assassin Arc. Yang kalau kalian baca manganya, ini tuh adalah arc yang keren banget. Bahkan panel manga yang bikin Chainsaw Man populer itu muncul di arc ini. Nah, kalau kalian lihat visual projectnya, ini tuh sangat identik dengan sampul manga Assassin Arc yang dominan warnanya itu hijau. Bagi aku visualnya cakep banget. Warna hijaunya itu cocok banget. Warna hijaunya itu ya sangat identik dengan Chainsaw Man. Karena warna hijau itu bikin warna merah sangat menonjol. Dan Chainsaw Man sangat penuh akan darah, terutama isi perut yang pastinya berwarna merah. Jika boleh berteori, bagi aku season 2 Chainsaw Man itu akan tayang 2 tahun lagi, atau tayang di tahun 2027. Karena jika sebuah anime berkualitas, pasti proses produksinya itu sangatlah panjang. Seperti misalkan Violet Evergarden dan juga Kimetsu no Yaiba season pertama. Kalau nggak salah, setahu aku, dua anime tadi itu butuh 2 tahun pengerjaan jika dihitung dari teaser ke perilisannya. Dan kalau kita lihat season 1 Chainsaw Man juga kira-kira butuh 2 tahun atau 1 tahun lebih dari pengumuman proyeknya ke perilisan. Nah, untuk movie Chainsaw Man Rise Arc juga sama. Kira-kira butuh 2 tahun dari pengumuman ke perilisannya. Nah, buat kalian yang belum pernah nonton Chainsaw Man, aku jelasin sedikit ya, bahwa Chainsaw Man itu adalah anime yang berasal dari manga yang digambar sama Tatsuki Fujimoto, seorang mangaka yang lagi naik daun saat ini. Karena anime yang berasal dari manganya itu semuanya bagus-bagus. Nah, Fujimoto ini tuh terkenal sebagai mangaka yang unik. Karena setahu aku bahwa dia ini tuh adalah seorang masokis, dimana dia itu punya cita-cita untuk didudukin sama Makima. Maka dari itu dikatakan Fujimoto sangatlah suka dengan karakter Makima. Nah, manga jangka panjang Fujimoto yang bikin dia terkenal itu sebenarnya bukanlah Chainsaw Man, tapi manga Fire Punch. Sebuah manga yang aneh banget. Nah, memang ketika perilisannya manga Fire Punch itu kurang dikenal secara internasional. Tapi untuk skala Jepang, manga Fire Punch itu cukup populer. Nah, selain itu Fujimoto juga terkenal sebagai mangaka dengan art style yang unik. Karena dia itu punya kualitas gambar yang bagus banget tapi juga beda dari yang lain. Terus penceritaannya juga lebih unik lagi. Manga Fujimoto itu penuh akan pesan tersirat dan ceritanya itu sangatlah eksplisit, dimana dia itu nggak ragu-ragu untuk munculin gambar darah yang secara brutal atau hal-hal yang vulgar. Bahkan bagi aku Fire Punch itu adalah manga teraneh yang pernah aku baca, karena intinya tentang incest. Walau Fujimoto adalah mangaka yang aneh, tapi harus kita akui bahwa dia itu adalah mangaka yang sukses secara karya dan secara legacy. Karena beberapa asisten Fujimoto itu menjadi mangaka yang sukses juga. Bagi kalian yang belum tahu, mangaka dari Spy X Family, Dandadan, Gyokuraku, dan juga Centuria adalah mantan asisten dari Fujimoto. Nah, anime Chainsaw Man sendiri pertama kali rilis di Oktober 2022 dengan total 12 episode untuk season satunya. Lalu dilanjut dengan movie yang berjudul Rise Arc yang tayang di tahun 2025. Jadi sejauh ini Chainsaw Man itu baru ada 1 season dan 1 movie. Untuk ceritanya sendiri, Chainsaw Man itu berpusat di protagonis bernama Denji, seorang anak malang yang sangat-sangat malang kehidupannya itu, dimana dia itu terlahir di dunia yang aneh banget. Sebuah dunia yang memanifestasikan konsep sebagai wujud iblis. Jadi ketika ada suatu konsep tersebut bermanifestasi sebagai iblis. Seperti ada konsep tomat, maka muncullah iblis tomat. Atau ada konsep hewan rubah, maka muncullah iblis rubah. Dan jika manusia semakin takut pada konsep tersebut, maka iblis dari konsep tersebut akan makin kuat. Seperti misal karena manusia itu tidak takut pada tomat, maka iblis tomat itu sangatlah lemah. Berbeda dengan iblis senjata api.
Karena manusia sangat takut dengan senjata api, membuat iblis senjata api itu sangatlah kuat dan sangat berbahaya. Jadi semakin manusia takut pada suatu konsep, maka semakin kuat juga iblis tersebut. Nah, di dunia seaneh dan semenakutkan itu, hiduplah Denji, seorang anak yang malang banget, dimana dia itu yakin bahwa ayahnya itu bunuh diri, yang padahal Denji lah yang membunuh ayahnya, karena ayahnya itu adalah orang yang brengsek banget. Nah, setelah Denji membunuh ayahnya, dia itu hidup tanpa arah. Nah, di saat dia berada di titik terendahnya, Denji itu bertemu dengan iblis gergaji mesin yang Denji beri nama Pochita. Dimana Pochita itu berwujud seperti anjing oranye dengan tanduk gergaji mesin. Pochita juga berperilaku seperti anjing yang jinak. Nah, saat hidup dengan Pochita, sebenarnya Denji dan Pochita itu menjalani kehidupan yang sangat menderita karena kemiskinan. Tapi Denji itu punya sifat yang liar dan santai. Dia ini malah berpikir kehidupan malang dia bersama Pochita itu adalah sebuah kehidupan yang sangat menyenangkan. Itulah kenapa Denji itu selalu bahagia walau dia itu sudah berada di tahap menjual organ-organnya, dimana dia itu menjual biji-biji yang ada di tubuh dia. Kalian tahu sendirilah maksud biji di sini. Yang pasti bukan cuma biji mata doang. Nah, Pochita juga merasa kehidupan dia dengan Denji itu sangatlah bahagia, membuat Pochita itu sangatlah menyukai Denji, yang padahal Pochita itu adalah iblis. Cara Denji dan Pochita hidup itu bukan cuma dari menjual biji, tapi juga dengan menjadi devil hunter ilegal, dimana Denji itu menjadi kaki tangan seorang mafia atau kriminal, yang tugas Denji itulah memburu iblis yang ditargetkan oleh mafia itu, membuat si mafia ini tuh bisa dibilang majikannya Denji. Dari awal pengenalannya, majikan Denji ini tuh terlihat sebagai orang yang normal. Tapi pada suatu hari ketika Denji dan Pochita itu dipanggil majikannya, Denji dan Pochita itu malah dihianati, dimana Denji dan Pochita itu malah dimutilasi. Bahkan Denji sampai berada di tahap mati. Nah, ketika mayat Denji dan Pochita itu dibuang, darah Denji ini tuh memasuki mulut Pochita, dimana bagi iblis darah itu adalah sumber energi dan juga sumber kehidupan. Iblis itu bisa beregenerasi dengan meminum darah manusia ataupun darah sesama iblis. Dan iblis pun bisa kembali hidup dengan meminum darah juga. Jadi ketika darah Denji itu masuk ke mulut Pochita, membuat Pochita itu yang awalnya mati kembali hidup lagi. Tapi Pochita tidak semata-mata hidup lagi. Dia itu memilih untuk menghidupkan kembali Denji dengan cara Pochita ini tuh jadi jantung baru bagi Denji. Sekaligus Pochita itu menawarkan kontrak sepihak pada Denji, dimana Pochita itu ingin melihat impian dari Denji. Maka selama Denji terus memberikan impian dirinya pada Pochita, maka Pochita itu akan membuat Denji terus hidup. Nah, kontrak sendiri bagi iblis itu adalah hal yang krusial, dimana kontrak itu sifatnya absolut. Jadi ketika iblis itu melakukan kontrak dengan siapapun, maka kontrak tersebut jadi absolut dan harus dilaksanakan apapun yang terjadi. Nah, terciptalah kontrak antara Denji dan Pochita, dimana Denji hidup dengan bebas, dimana Pochita hidup sebagai jantung dari Denji. Nah, ternyata yang Pochita berikan pada Denji bukan cuma jantung, tapi juga kekuatan, dimana Denji itu memiliki kekuatan Pochita, yaitu kekuatan iblis gergaji mesin, dimana sekarang Denji itu menjadi manusia iblis gergaji mesin, yang dia itu bisa mengeluarkan gergaji mesin dari anggota tubuhnya, yang kebanyakan hanya keluar dari tangan dan kepala. Nah, setelah bangkit, Denji ini tuh membalaskan dendamnya pada majikannya, dan itu bikin majikannya itu mati di tangan Denji. Nah, setelah berhasil membunuh majikannya, Denji ini tuh bertemu dengan Makima, seorang petinggi dari Devil Hunter resmi, dimana Makima itu sangatlah tertarik dengan Denji dan merekrut Denji sebagai Devil Hunter resmi. Maka dimulailah perjalanan Denji sebagai manusia iblis gergaji mesin yang bekerja sebagai Devil Hunter resmi. Nah, sebelum kalian nyoba nonton Chainsaw Man, aku kasih peringatan bahwa Chainsaw Man ini tuh adalah anime R-rated, yang artinya anime untuk dewasa, yang kontennya itu sangatlah dewasa banget. Mulai dari darah di mana-mana, lalu secara eksplisit suka memberikan organ tubuh yang meledak, dan juga suka memberikan adegan-adegan terbuka. Jadi Chainsaw Man adalah anime yang sangat dewasa. Dari segi cerita, Chainsaw Man ini tuh bagi aku mengambil konsep absurdisme, dimana ceritanya itu sangatlah absurd banget, tapi penuh dengan pesan tersirat yang tentunya penuh dengan kegilaan. Jadi aku punya pemikiran bahwa aku tidak perlu untuk berpikir keras terhadap cerita Chainsaw Man. Yang harus aku lakukan adalah menikmati kegilaan apa yang mau Tatsuki Fujimoto berikan di Chainsaw Man. Itu dia info terbaru dari Chainsaw Man Season 2 yang tanggal tayangnya belum diumumkan.
dan juga sedikit deskripsi anime Chainsaw Man dari saya. Jadi terima kasih yang sudah nonton sampai akhir dan sampai jumpa di lain video.